Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Jadi bagaimana? Mari kita menuju ke slide berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Sri Wahyuni. Saya merupakan angkatan keempat Latsar CPNS golongan 3 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan saya sekarang bekerja di instansi SMK Negeri 1 Simpang 4. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di tempat kerja, yaitu di SMK Negeri 1 Simpang 4. Adapun tahapannya meliputi yang pertama, identifikasi beberapa isu, kemudian temukan isu prioritas dengan metode APKL atau USG. Setelah ditemukan isu prioritasnya, kemudian dianalisis masalahnya dengan fishbone dan temukan alternatif menggunakan metode SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, Threat. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai alternatif solusinya. Nah, inilah beberapa identifikasi isu yang saya temukan di tempat saya mengajar. Nah, karena kita memasuki masa pandemi selama beberapa tahun terakhir, jadi sudah barang tentu pembelajaran kita itu kita laksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, setelah melalui proses yang begitu panjang, jadi pembelajaran daring ini ternyata mendapatkan berbagai macam permasalahan atau isu yang harus dipecahkan. Yang pertama, karena saya merupakan guru pendidikan agama Hindu, jadi proses pembelajaran pendidikan agama Hindu selama ini saya pikir belum maksimal pada pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, belum optimalnya penanaman nilai karakter pada peserta didik dan perilakunya tidak dapat terpantau dengan baik. Ya, jadi karena pembelajaran pada masa pandemi, kita tidak dapat memantau peserta didik secara langsung. Jadi, apalagi pendidikan agama Hindu itu menanamkan nilai-nilai karakter dan kita juga belum bisa menanamkannya dengan maksimal. Dan yang ketiga, belum efektifnya penggunaan media pembelajaran pada masa pembelajaran jarak jauh sehingga peserta didik cepat merasa bosan dalam pembelajaran. Untuk penentuan prioritas masalah yang berdasarkan isu tadi, jadi saya menggunakan metode USG untuk penentuannya. USG itu sendiri merupakan singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Jadi USG merupakan salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1 sampai 5. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Urgensi dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidaknya masalah tersebut harus diselesaikan. Terus yang kedua, seriousness dilihat dari dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, dan membahayakan sistem atau tidak. Terus yang ketiga, growth, seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Setelah menentukan metode USG, jadi kita akan menganalisis seberapa urgensinya, seberapa seriusnya, dan seberapa parah perkembangannya jika tidak segera ditangani. Jadi berdasarkan ketiga isu yang sudah dikemukakan tadi, didapatkanlah skor ataupun poin seberapa pentingnya masalah ataupun isu tersebut harus diselesaikan. Jadi dari ketiga isu tersebut,
Belum optimalnya penanaman nilai karakter pada peserta didik dan perilakunya tidak dapat terpantau dengan baik mendapatkan poin paling tinggi yaitu 14 dibandingkan dengan isu-isu yang lainnya. Karena pembelajaran pada saat ini kita bukan hanya menekankan pada aspek kognitifnya saja, namun juga sikap, perilaku, dan psikomotor peserta didik juga harus uh, dioptimalkan. Jadi, isu yang nomor 2 merupakan isu yang paling penting untuk dibahas. Setelah didapatkan isunya, jadi kita analisis lagi sampai ke akar-akar permasalahannya menggunakan metode fishbone. Fishbone itu dapat diartikan sebagai tulang ikan, jadi nanti mengerucut permasalahannya. Nah, dalam fishbone itu sendiri ada 4 komponen, yaitu man, method, material, dan machine. Nah, untuk keempatnya itu nanti akan dijabarkan satu persatu. Pada man atau sumber daya manusianya, itu pada gurunya, penyampaian guru itu masih monoton dan kurang variatif. Jadi siswa cepat merasa bosan sehingga berdampak pada kurangnya minat belajar dari siswa. Nah, terus yang kedua, metode yang digunakan. Jadi metode yang digunakan itu belum maksimal karena pembelajaran jarak jauh hanya bisa menggunakan metode yang monoton dan juga praktiknya belum bisa optimal karena pembelajaran jarak jauh mengakibatkan siswa dan guru itu tidak bisa praktik secara langsung, hanya menggunakan tutorial dari beberapa sumber belajar. Terus siswa juga kurang aktif dan inisiatif dalam mencari pembelajaran ataupun browsing melalui internet. Terus pada material, peserta didik belum memanfaatkan browser secara maksimal. Jadi karena peserta didik sudah dilengkapi dengan fasilitas gadget, namun peserta didik juga belum memanfaatkan gadget tersebut untuk pembelajaran secara maksimal. Maka hal tersebut menyebabkan permasalahan yang kompleks juga karena pembelajaran menjadi tidak maksimal. Dan machine, jadi pada machine ini sendiri atau mesin atau perangkat itu kurangnya penguasaan iptek baik oleh guru maupun oleh siswa itu sendiri sehingga pembelajaran jadi kurang maksimal. Terus terkendalanya perangkat gadget. Nah, perangkat gadget ini jadi ada beberapa kondisi siswa yang memang tidak mempunyai perangkat smartphone ataupun gadget lainnya sehingga terkendala dalam proses pembelajaran. Begitu juga dengan lingkungannya, sinyalnya, sehingga pembelajaran jarak jauh tidak bisa diterapkan maksimal dan itu permasalahan itu semua menyebabkan kurangnya minat belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh dan kurang optimalnya juga pemantauan terhadap karakter ataupun sikap dari siswa itu sendiri. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut jadinya akan dianalisis dengan metode SWOT lagi. Jadi strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kita bagaimana caranya mengetahui adakah sih kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman dari permasalahan tersebut. Jadi kita mulai dari strength-nya atau kekuatannya. Sebenarnya ini guru dapat melakukan inovasi lebih dalam mengajar. Ya, jadi inovasi tersebut bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan atau webinar tentang inovasi pembelajaran yang lebih menarik pada masa pandemi. Kemudian dari siswa sendiri, siswa itu harusnya lebih memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi karena siswa di zaman sekarang ini sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih, seharusnya siswa itu sudah bisa mengakses materi ataupun hal-hal lainnya melalui gadget yang mereka miliki. Jadi lebih dipermudah karena tidak hanya belajar dari buku, tidak hanya belajar dari guru, juga dari gadget yang mereka punya.
Terus weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama, lingkungan belajar siswa yang belum optimal dan mendukung. Jadi ada juga beberapa siswa yang pada masa pandemi disuruh untuk ikut bekerja oleh orang tuanya untuk mencari nafkah. Nah, kondisi ini menyebabkan kurang motivasi dari siswa untuk melakukan pembelajaran. Jadi mereka lebih mementingkan untuk bekerja daripada belajar, sehingga menurunnya minat dari belajar siswa itu sendiri. Terus keterbatasan perangkat gadget dan jaringan internet. Pada kondisi geografis seperti ini, jadi ada beberapa siswa yang memang memiliki keterbatasan dalam kepemilikan gadget ataupun perangkat. Hal tersebut menyebabkan siswa susah untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan yang mereka miliki. Apalagi jaringan yang ada di sekitar daerahnya juga kurang bagus dan kurang mendukung sehingga pembelajaran menjadi kurang optimal. Opportunity, peluang. Jadi peluang yang bisa dilihat yaitu sarana prasarana di sekolah itu bisa lebih ditingkatkan, dan pelatihan media pembelajaran untuk menunjang guru dalam mengajar itu bisa diikuti oleh guru. Jadi sekolah itu nanti memfasilitasi untuk um, pembelajaran ataupun pelatihan untuk membuat inovasi pembelajaran lebih menarik. Dan adanya bantuan kuota internet dari pemerintah dan alternatif pembelajaran lainnya. Jadi dengan bantuan kuota internet, setidaknya meringankan beban siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh karena harus membeli internet dengan jumlah yang banyak dalam suatu waktu tertentu. Dan bagi siswa yang tidak memiliki gadget ataupun perangkat, itu bisa dicarikan alternatif pembelajaran lainnya sehingga pembelajaran bisa berlangsung bagi seluruh siswa. Threat atau ancaman, jadi ancaman yang mungkin akan dirasakan itu yaitu sikap dan perilaku siswa yang kurang terpantau oleh guru dan belum maksimal oleh orang tuanya. Jadi sikap dan perilaku siswa itu tidak bisa terpantau secara langsung dalam pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan pertemuan ataupun tatap muka yang guru maupun siswa lakukan di setiap harinya. Begitu juga dengan orang tua yang sibuk bekerja, jadi susah juga untuk membina karakter dari peserta didiknya secara optimal ataupun anak-anaknya secara optimal. Terus ancaman lainnya yaitu penurunan pencapaian hasil belajar. Jadi setelah diakumulasi semua permasalahan, itu bisa menyebabkan penurunan pencapaian hasil belajar, bukan hanya secara kognitif saja, tapi juga sikap dan psikomotor mereka juga bisa penurunan seperti itu. Nah, alternatif solusi yang bisa ditawarkan itu jadi guru dapat mengikuti pelatihan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, baik itu melalui webinar, secara online dan lain sebagainya, bisa saja. Terus menerapkan konsep belajar blended learning agar bisa memantau sikap dan minat belajar siswa. Jadi blended learning ini memadukan antara tatap muka dan juga daring. Nah, tahap setiap alternatifnya. Jadi tahap untuk guru mengikuti pelatihan tersebut, yang pertama bekerja sama dengan pihak sekolah tentunya untuk mengadakan pelatihan inovasi pembelajaran atau guru mengikuti secara daring. Jadi sekolah bisa menyelenggarakan pelatihan untuk para guru atau guru secara individu ataupun secara kesadarannya sendiri mengikuti pembelajaran ataupun webinar pelatihan yang diadakan secara daring berdasarkan informasi secara online. Terus setelah itu, sekolah memfasilitasi kebutuhan guru ataupun kegiatan guru tersebut dengan mengundang narasumber dan lain sebagainya. Terus untuk tahap penyelesaian alternatif yang kedua itu
menerapkan konsep belajar blended learning itu dengan cara membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil, 5 sampai 6 orang misalnya. Kemudian, kelompok-kelompok tersebut dibuatkan jadwal kehadiran ke sekolah untuk melakukan tatap muka dengan gurunya. Jadi, istilahnya tatap muka terbatas. Jadi, siswa dapat mengetahui karakter siswanya, dapat juga membina siswanya secara akademik dan juga secara praktik ataupun psikomotor. Hasil yang diharapkan setelah melakukan alternatif tersebut itu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dalam membuat perangkat ajar, sehingga membuat kelas lebih kondusif dan menyenangkan. Jadi ketika guru sudah mempunyai inovasi pembelajaran yang lebih menarik, kelas otomatis akan lebih kondusif dan juga lebih menyenangkan. Sehingga berdampak pada minat dari belajar siswa itu sendiri. Terus untuk yang kedua, siswa dapat memahami materi dan praktik secara langsung serta penanaman nilai karakter lebih optimal. Jadi dengan blended learning ini diharapkan selain mendapatkan ilmu secara kognitifnya, siswa juga lebih terpantau kedisiplinannya atau sikapnya dan juga bisa melaksanakan praktik walaupun dengan keterbatasan. Dan para pihak yang terlibat tentunya guru dan siswa harus semuanya berkolaborasi, bekerja sama agar bisa mencapai tujuan pendidikan ataupun tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, itulah analisis isu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.